Tujuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi perang dan bela diri nasional telah tercapai. Ye Xuan meminta Xiang Ling untuk berkemas dan bersiap pulang. Meskipun perang nasional disebabkan oleh ambisi kerajaan Tianyao kuno setelah menyatukan wilayah barat jauh, alasan yang digunakan adalah bahwa ia telah melukai putra mahkota kerajaan Tianyao kuno. Saya pribadi mengakhiri kompetisi perang dan seni bela diri nasional, yang merupakan kesuksesan total. Pada saat yang sama, kota Liuyun diselamatkan dan krisis penyerahan terselesaikan. Saat itu hari sudah siang. Ku Liusang datang berkunjung lagi dan menyerahkan daftar hadiah. Saya tahu bahwa ramuan dan harta karun kelas biasa tidak layak mendapat perhatian dari Tuan Kota Ye. Namun, kota Liuyun selalu membutuhkan ramuan spiritual, bukan? Untuk menunjukkan ketulusannya, Putri Mahkota secara khusus mengirimkan 10.000 ramuan spiritual tingkat ketiga. Ini adalah daftar hadiahnya, silakan lihat. Obat spiritual tingkat ketiga dapat digunakan untuk memurnikan pil tingkat ketiga yang dibutuhkan oleh para prajurit di alam spiritual. 10.000 obat spiritual tingkat ketiga, ini sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Level kultivasi Ye Xuan saat ini adalah setengah langkah ke sekte bela diri, dan dia tidak lagi membutuhkan ramuan tingkat ketiga. Namun, kota Liuyun membutuhkannya, dan sangat membutuhkannya. Kota Liuyun sekarang memiliki kemampuan untuk memurnikan ramuan tingkat ketiga, tetapi persediaan bahan obat spiritual tingkat ketiga tidak mencukupi. Meskipun kota Batu Yuelong sudah dapat menanam obat-obatan spiritual tingkat ketiga, kota Batu Yuelong baru saja dikembangkan, dan obat-obatan spiritual tingkat ketiga yang tumbuh di sana masih jauh dari memenuhi kebudewa kota Liuyun. Oleh karena itu, kota Liuyun perlu membeli bahan obat spiritual dalam jumlah besar dari kota-kota besar di sekitarnya, yang berarti jalur hidupnya terhalang oleh kota-kota besar tersebut. Dengan 10.000 obat-obatan spiritual tingkat ketiga ini, kekurangan obat-obatan spiritual tingkat ketiga di kota Liuyun dapat diatasi sampai batas tertentu. Ye Xuan menerima daftar hadiah itu dengan murah hati dan berkata, "Baiklah, saya terima hadiah ini. Katakan pada Putri Mahkota bahwa saya tidak peduli lagi dengan resepnya." Baguslah. Ku Liusang akhirnya menghela napas lega ketika melihat Ye Xuan bersedia menerima 10.000 ramuan spiritual tingkat ketiga. "Apakah kamu ingin minum sedikit?" usul Ye Xuan. "Itu ide yang bagus, tentu saja." Ku Liusang langsung setuju. Mereka berdua pergi ke restoran terbesar di kota Longxiang, memesan beberapa makanan dan minuman, dan mengobrol sambil minum. Ngomong-ngomong, Tuan Kota Ye berpartisipasi dalam kompetisi perang dan bela diri nasional dan memberikan kontribusi besar, tetapi dia tidak meminta imbalan apapun. Mengapa dia tidak menggunakan jasa-jasa ini untuk ditukar dengan sesuatu yang lain? Ku Liusang mendesah. Penghargaan dan penghormatan yang diberikan kepada Zhou Agung lebih banyak berupa gelar daripada penghargaan. Memberikan gelar hanyalah kehormatan yang kosong. Ye Xuan telah menyiapkan cetak biru besar untuk kota Liuyun dan telah bertekad untuk membangun kota Liuyun menjadi kota terkuat di Southern Wilderness, jadi dia tidak tertarik untuk diberikan gelar bangsawan atau menjadi Perdana Menteri. Sekalipun ia diberi gelar bangsawan dan diangkat menjadi Perdana Menteri, ia tetap saja berada pada posisi kedua setelah Kaisar. Di dunia ini, karena adanya seni bela diri, yang kuatlah yang memimpin sebuah kota. Kekuasaan mereka di kota adalah yang tertinggi, dan penguasa kota tidak ada bedanya dengan seorang kaisar. Siapakah yang ingin menjadi pejabat tinggi jika bisa menjadi penguasa suatu daerah? Ye Xuan tidak tertarik, jadi dia tidak peduli dengan hadiah yang dijanjikan Jun Tianyi. Namun, Ku Liusang berkata bahwa prestasi yang diperoleh dari kompetisi perang dan seni bela diri nasional dapat ditukar dengan hal lain, yang mana menarik. Apakah ini berarti menjual jasa? Ku Liusang tersenyum tipis, mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan berkata begitulah adanya. Selama ribuan tahun, peperangan nasional dan kompetisi bela diri umat manusia selalu mengundang para pengikut dari sekte-sekte besar untuk ikut bertempur. Setelah para pengikut sekte ini bertempur dalam peperangan nasional dan kompetisi bela diri, mereka tentu saja harus kembali ke sekte mereka untuk terus menekuni bela diri, jadi hadiah tidak ada artinya bagi mereka. Tidak mungkin bagi Zhou Agung untuk mengubah semua pahala menjadi harta karun, jadi apa yang harus kita lakukan? Cara terbaik tentu saja dengan melakukan pertukaran, sehingga mereka yang membutuhkan pahala bisa mendapatkan pahala, dan mereka yang membutuhkan harta karun bisa mendapatkan harta karun. Ye Xuan mungkin sudah menebak maksudnya dan bertanya, apakah maksudmu ada yang ingin membeli manfaat kompetisi bela diri perang nasional? Ya, tidak hanya ada beberapa, tetapi orang-orang juga berebut untuk mendapatkannya. Ku Liusang mengangguk, nadanya sangat mengiyakan. Bisakah pahala yang diperoleh dari perang nasional dan kompetisi seni bela diri dijual kembali sesuka hati? Ye Xuan mengerutkan kening. Ini bukan hal yang biasa. Tidak semua orang bisa membelinya.
Hanya mereka yang telah berpartisipasi dalam kompetisi perang dan bela diri nasional yang dapat memperluas prestasi mereka melalui metode ini. Namun, mereka yang belum berpartisipasi dalam kompetisi perang dan bela diri nasional dan ingin terlibat berarti mencari kematian. Ku Liusang menjelaskan. Setelah jeda, Ku Liusang menambahkan sebenarnya, mereka yang ingin memperluas pahala mereka dengan cara ini adalah semua pangeran teratas dari Zhou Agung. Mereka membiarkan anggota keluarga mereka berpartisipasi dalam perang nasional dan kompetisi seni bela diri untuk menyepuh emas mereka. Lapisan emas ini akan terisi cepat atau lambat, hanya masalah waktu. Dan metode pertukaran pahala ini hanya membuat mereka menyepuh emas lebih cepat. Pada saat yang sama, metode pertukaran pahala ini juga dapat menguntungkan para pengikut sekte-sekte besar. Jika para pengikut ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung, tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun. Seiring berjalannya waktu, ketika Zhou Agung dalam masalah lagi, siapa yang akan bersedia berkontribusi bagi negara? Ye Xuan mengangguk. Saya mengerti. Lalu apakah kau ingin menukarkan jasamu dalam kompetisi perang dan bela diri nasional dengan harta karun lainnya? Atau kau dapat menerima hadiahnya? Dengan kontribusimu yang besar dalam kompetisi perang dan bela diri nasional, cukup dengan melewati 3 level dan langsung menjadi baron. Kata Ku Liusang. Di dunia ini, seni bela diri sangat dihormati. Kecuali seseorang dapat menjadi raja dengan nama keluarga yang berbeda, gelar adipati atau markis tidak terlalu berarti. Dipromosikan menjadi baron dengan melompati 3 tingkat mungkin kedengarannya mengesankan, tetapi gelar bangsawan harus diakumulasikan. Banyak keluarga kerajaan di ibu kota dinasti Zhou besar telah mengumpulkan jasa selama beberapa generasi dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka mampu mendapatkan gelar adipati atau markis. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara bangsawan daerah dan adipati. Jika seseorang ingin benar-benar menjadi pangeran atau bangsawan dinasti Zhou, seseorang mungkin harus berjuang di kolam ikan ini selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Ye Xuan tidak tertarik untuk masuk ke kolam ikan bangsawan Zhou Agung. Sudah cukup menjadi penguasa kota Liuyun. Mengapa repot-repot menjadi menteri? Bila Anda berpikiran seperti itu, menukar pahala dengan harta karun atau ramuan tingkat tinggi merupakan pilihan yang baik. Tidak perlu Paman Feng, tapi aku bisa menukarnya dengan beberapa harta karun. Bagaimana aku bisa menemukan seseorang untuk menukarnya? Tanya Ye Xuan. Tidak sulit untuk mencari penggantinya. Restoran ini adalah yang terbesar di kota Longxiang. Hanya orang kaya dan bangsawan yang minum di sini. Jika kita hanya berteriak, saya khawatir para bangsawan yang ingin memberikan sumbangan akan memenuhi ruangan pribadi ini. Ku Liusang menunjuk ke pintu dan berkata, bagaimana kalau aku membantumu berteriak? Oke, silakan berteriak. Ye Xuan juga ingin melihat apakah itu benar-benar dibesar-besarkan. Ku Liusang benar-benar berdiri, berjalan ke koridor, dan berteriak keunggulan pertama kompetisi perang nasional akan segera dibahas. Apakah ada yang mau mendengarkan? Begitu kata-kata ini keluar, semua kamar pribadi di 3 lantai restoran telah dipesan. Seorang pemuda berpakaian mewah bergegas keluar dari kamar pribadi di sebelahnya, lalu berlari masuk untuk memberi hormat kepada Ye Xuan dan berkata, "Halo, saya Yan Fengxing, tuan muda keluarga Yan di ibu kota kekaisaran. Saya juga berpartisipasi dalam kompetisi perang dan bela diri nasional kali ini. Ini daftar hadiah saya, silakan lihat." Sambil berbicara, pria itu menyerahkan daftar hadiah kepada Ye Xuan dengan sikap yang sangat hormat. Ye Xuan mengambil daftar hadiah, tetapi sebelum dia sempat melihatnya, 3 orang lagi bergegas ke ruang pribadi, memperkenalkan diri mereka dengan riuh, dan menyerahkan daftar hadiah. Tak lama kemudian, 7 atau 8 orang lainnya masuk dan memenuhi ruangan pribadi itu. Mereka semua tampak seperti tuan muda dari keluarga besar di dinasti Zhou Agung. Di ruang pribadi itu, di samping para tuan muda dari keluarga besar tersebut, ada seorang lelaki tua yang cukup menarik perhatian. Ye Xuan bertanya-tanya tentang identitas lelaki tua ini. Agak aneh bahwa dia datang untuk membeli pahala di usia ini. Tanpa diduga, lelaki tua itu membungkuk dan memohon, "Tuan Kota Ye, mohon tunggu sebentar. Tuan muda saya tidak ada di sini. Saya telah mengirim seseorang kembali untuk memberitahu tuan muda. Mohon tunggu sebentar, tuan muda saya akan segera datang." Melihat persaingan yang ketat, Yan Fengxing buru-buru berkata, "Siapa pelayanmu? Kamu bilang Tuan Kota Ye harus menunggu, jadi Tuan Kota Ye harus menunggu. Tuan Kota Ye, kamu harus melihat daftar hadiahku terlebih dahulu. Jika kamu masih belum puas, keluarga Yanku dapat menggandakan daftar hadiah." Seorang pemuda dengan mahkota indah di sampingnya langsung menjadi tidak senang. "Berani sekali kau mengatakan 2 kali lipat. Tuan Kota Ye, mengapa kau tidak memberitahuku secara rinci? Saat aku kembali ke keluarga, ramuan dan harta karun dalam daftar hadiah ini bisa dilipat gandakan. Tuan Kota Ye, tolong jelaskan lebih rinci."
Keluarga saya termasuk dalam 10 keluarga seni bela diri teratas di ibu kota, dan saya yakin Anda akan puas. Teriak orang lain. Yan Fengxing menoleh ke arah pria itu dan mendengus, apa hebatnya 10 keluarga seni bela diri teratas di ibu kota kekaisaran. Kau hanya orang menyebalkan dalam keluarga, kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Ye Xuan tidak dapat menahan senyum saat melihat para pangeran dan bangsawan yang bersaing memperebutkan posisi tersebut. Semakin mendesak orang-orang ini, semakin bernilai pula prestasi mereka dalam kompetisi perang dan bela diri nasional. Baiklah, berhenti berdebat. Ye Xuan menenangkan diri dengan tangannya, lalu dia mengetuk meja dan berkata, bagi yang bisa menyediakan ramuan spiritual dalam jumlah banyak, silakan letakkan daftar hadiah di baris pertama. Begitu dia selesai berbicara, para pangeran dan putra dari 7 keluarga yang menjalankan bisnis pengobatan spiritual segera meletakkan daftar hadiah dengan rapi di baris pertama meja. Kemudian, Ye Xuan menunjuk ke baris kedua dan berkata, bagi mereka yang berencana untuk menyelesaikan dengan harta dan bahan pemurnian, silakan letakkan daftar hadiah di baris kedua. Seketika, 4 orang menaruh daftar hadiah di baris kedua. Terakhir, mereka yang berencana untuk menyelesaikan masalah dengan ramuan ajaib harus meletakkan daftar hadiah di baris ketiga. Begitu dia selesai berbicara, 6 orang langsung meletakkan daftar hadiah di baris ketiga. Seorang pria yang telah meletakkan daftar hadiah di baris pertama bergegas maju dan berkata, Tuan Kota Ye, saya juga dapat melunasi tagihan dengan pil. Saya jamin kualitas pilnya pasti lebih baik daripada perusahaan lain. Kalau begitu, taruh saja di baris pertama, kata Ye Xuan sambil melirik 17 daftar hadiah di depannya. Semua pangeran dan bangsawan yang hadir menunggu dengan gelisah. Di antara mereka, mereka yang menaruh daftar hadiah di baris ketiga lebih bahagia, karena baris itu paling dekat dengan Ye Xuan dan memiliki peluang yang relatif lebih tinggi untuk dipilih. Ye Xuan mengamati 17 daftar hadiah, mengulurkan tangan dan mengambil ke-6 daftar hadiah di baris ketiga yang berisi ramuan, tanpa melihatnya, melipatnya ke samping, dan berkata, ke-6 ini sudah keluar, kamu bisa pergi dulu. Begitu kata-kata ini keluar, pemilik ke-6 daftar hadiah itu tercengang dan dengan cepat memohon, Tuan Kota Ye, Anda bahkan tidak melihat daftar hadiah itu, bagaimana bisa kami keluar? Tidak perlu mencari, aku tidak butuh ramuan. Jadi mereka yang berencana untuk menyelesaikan masalah dengan ramuan akan langsung disingkirkan. Kau bisa pergi dulu, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Daftar hadiah Yan Fengxing termasuk di antara ke-6-nya. Awalnya ia mengira bahwa ramuan itu adalah yang paling berharga, tetapi ia tidak menyangka ramuan itu akan langsung disingkirkan. Ia segera menjelaskan Tuan Kota Ye, keluarga Yan saya tidak hanya dapat menggunakan ramuan, tetapi juga bahan obat spiritual. Kami menggunakan semua bahan obat spiritual, bahkan tidak satu pun ramuan. Ye Xuan mengangguk kalau begitu, letakkan daftar hadiah di baris pertama. Yan Fengxing segera meletakkan daftar hadiah di baris pertama dan menghela napas lega. 5 orang yang tersisa juga mencoba berkata, Tuan Kota Ye, saya dapat menyelesaikan tagihan dengan setengah ramuan dan setengah ramuan spiritual, dan saya juga dapat menambahkan beberapa harta dan bahan pemurnian. Tuan Kota Ye, keluarga Jiku hanya akan menggunakan sepertiga dari ramuan itu, dan sisanya dapat diselesaikan dengan harta lainnya. Aku tidak butuh ramuan. Siapapun yang berencana melunasi tagihan dengan ramuan akan disingkirkan. Ye Xuan menegaskan. Yan Fengxing dan orang-orang lain yang telah lulus ujian tentu saja ingin menyingkirkan lebih banyak orang, dan segera berkata Tuan Kota Ye telah mengatakan bahwa tidak perlu ramuan, apa yang masih Anda ragukan? Ayo cepat pergi. Setelah kelima orang itu pergi, Ye Xuan memeriksa daftar hadiah dan berkata, mereka yang dapat membayar dengan semua bahan obat spiritual tingkat ketiga atau lebih tinggi dan menandatangani kontrak pembelian 10 tahun dapat tinggal, dan sisanya dapat pergi. Setelah penyaringan berulang kali, hanya 6 orang yang tersisa. 3 di antaranya merupakan keluarga pengobatan spiritual terbesar di Kyushu, dan 3 lainnya merupakan keluarga penambang terbesar di Kyushu. Kota Liuyun tidak hanya membutuhkan bahan obat spiritual, tetapi juga bahan pemurnian dan berbagai tambang batu spiritual. Oleh karena itu, selain keluarga yang dapat menyediakan bahan obat spiritual, Ye Xuan juga mempertahankan keluarga yang menyediakan tambang batu spiritual. Baiklah, kali ini dalam perang nasional, aku membasmi 83 ibel surgawi. Sekarang aku membagi mereka menjadi 2 bagian. Satu digunakan untuk ditukar dengan kontrak pembelian obat spiritual selama 10 tahun, dan yang lainnya adalah kontrak pembelian mineral. Kau bisa menawar sekarang, Ye Xuan berkata sambil merentangkan tangannya. Ketika ke-6 orang itu mendengar ini, mereka saling memandang. Ku Liusang yang melihat dari samping juga terkejut dengan cara Ye Xuan. Ini seperti memeras keuntungan hingga batasnya. Namun, Ku Liusang tidak bisa tidak mengagumi bahwa pencapaian Ye Xuan dalam perang nasional benar-benar dilebih-lebihkan.
Dapat dikatakan bahwa satu orang memutuskan kemenangan atau kekalahan perang nasional. Dalam perang nasional Snow River, ada total 100 anggota Sekte Perang Ibel Surgawi yang berpartisipasi dalam pertempuran. Ditambah dengan kompetisi Star Picking Arena, tidak lebih dari 100 Ibel Surgawi. Ye Xuan membasmi 83 dari mereka sendirian. Termasuk Ibel Surgawi yang melarikan diri, dia hampir membasmi semua anggota Sekte Perang yang berpartisipasi dalam pertempuran negara Ibel Surgawi kuno sendirian. Prestasi ini tidak ada bandingannya. Jika seorang tuan muda dari keluarga kerajaan dinasti Zhou Agung telah mencapai prestasi yang begitu hebat, tidak akan berlebihan jika hanya dengan sedikit usaha saja ia langsung menganugerahkan gelar markis. Namun, Ye Xuan berasal dari kota kecil yang terpencil, jadi mustahil baginya untuk langsung diberi gelar setinggi itu. 83 setan surgawi terbasmi dan dibagi menjadi dua bagian yang sama, jika tidak dihitung jumlah pastinya, jumlahnya menjadi 41. Angka ini pun cukup mengerikan, cukup untuk membuat para pangeran dan bangsawan di ibu kota kekaisaran berebut untuk mendapatkannya. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi para tetua keluarga di belakang keenam orang ini untuk tiba dan berdiskusi secara terperinci dengan Ye Xuan. Lagi pula, keenam orang ini adalah tuan muda, dan mereka tidak dapat membuat keputusan mengenai kontrak pengadaan selama 10 tahun. Pada akhirnya, keenam keluarga ini tidak mengambil semua pujian Ye Xuan karena terlalu menarik perhatian. Prestasi ini hampir merenggut seluruh peperangan nasional dan perlombaan bela diri. Jika mereka memperoleh prestasi ini dengan kekuatan mereka sendiri, mereka masih akan mampu menanggung konsekuensinya. Namun, jika mereka memperoleh prestasi ini melalui pertukaran dan melakukannya dengan sangat mencolok, mereka akan menjadi sasaran kritik publik. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan saksama, keenam keluarga memutuskan untuk membagi pahala tersebut menjadi 6 bagian, yang dibagi rata di antara keenam keluarga. Dengan cara ini, semua orang akan mendapatkan manfaat dan tidak akan terlalu mencolok. Pada akhirnya, Ye Xuan menandatangani kontrak 10 tahun untuk pembelian bahan obat spiritual dan tambang batu spiritual dengan 6 keluarga, setuju untuk mengirimkan setidaknya 100.000 tanaman bahan obat spiritual kelas 3 dan 100.000 batu berbagai tambang batu spiritual setiap tahun dengan harga 60% dari harga pasar. 6 perusahaan tersebut menyediakan total 600.000 sumber daya tingkat tinggi setiap tahun, yang sekaligus memecahkan masalah kekurangan sumber daya kota Liuyun. Yan Fengxing dan 6 keluarga lainnya masing-masing menerima 13 kepala klan perang Ibel Surgawi, yang segera membuat prestasi mereka melambung dalam kompetisi perang nasional. Jika hanya ada 13 kepala Ibel Surgawi kelas rendah, itu tidak akan berarti banyak, dan membasmi puluhan atau ratusan dari mereka tidak akan dianggap suatu jasa, tetapi berbeda dengan sekte perang Ibel Surgawi. Tian Yao Zanzong setara dengan seorang ahli bela diri yang kuat dari ras manusia. Membasmi satu saja sudah merupakan prestasi besar, apalagi 13. Ye Xuan tidak menyangka bahwa pahala ini begitu berharga. Hanya dengan membasmi puluhan anggota sekte perang Ibel Surgawi, dia benar-benar memperoleh 600.000 sumber daya kultivasi setiap tahun selama 10 tahun. Kali ini saya menghasilkan banyak uang. Selain itu, tidak perlu mengangkut ramuan dan mineral ini sendiri. 6 keluarga ini akan bertanggung jawab untuk mengangkutnya ke kota Liuyun, yang sangat praktis. Tak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Keesokan paginya, Ye Qingyang dan Ye Qinglong tiba di kota Longxiang dengan sekelompok prajurit keluarga. Kakek kedua, mengapa kamu ada di sini? Apakah ada yang salah? Ye Xuan menyambut keduanya ke halaman dan bertanya sambil berjalan. Ye Qingyang meraih tangan Ye Xuan dan berkata dengan marah, saya melihat berita tentang kompetisi bela diri perang nasional di surat kabar resmi. Saya sedikit khawatir jadi saya datang ke sini. Ada satu hal lagi yang perlu saya lakukan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Aku telah mendapatkan 600.000 sumber daya kultivasi tingkat ketiga untuk kota Liuyun setiap tahun. Seseorang perlu kembali dan membuat beberapa persiapan serta mengatur penggunaan sumber daya ini. Ye Xuan beralih ke bisnis. 600.000. Bagaimana kamu bisa mendapatkan sebanyak itu? Ye Qingyang dan pria lainnya tampak terkejut pada saat yang sama. Perlu Anda ketahui bahwa kota Liuyun sangat kekurangan sumber daya kultivasi tingkat tinggi, terutama ramuan dan mineral tingkat ketiga. Mereka telah menjarah hampir semua yang dapat dibeli di kota-kota sekitarnya, tetapi persediaannya masih terbatas. Aku mendapatkannya dengan mendapatkan sejumlah jasa dalam perang nasional. Ye Xuan menjelaskan dengan santai. Saat ada orang asing memasuki pintu, binatang Mol melengkungkan badannya dan menjadi waspada. Xiang Ling bergegas menghampiri, menepuk-nepuk sisik tikus tanah itu, dan menghiburnya, jangan takut, Dasan. Ini kakek kedua dan kakek ketigamu. Mereka semua adalah orang tua. Ye Xuan berkata, kakek kedua, tikus tanah ini akan menjadi milik kita mulai sekarang.
Kebetulan saja kita perlu menggali gunung dan mengisi parit di ngarai Yuelong. Dengan bantuan tikus tanah ini, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Ye Qingyang mengangguk dan berkata, bagus sekali, biarkan King Long mengirimnya kembali ke kota Liuyun. Kakek kedua, kamu tidak akan kembali. Xiang Ling berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan hanya aku, Xuan Er akan pergi ke ibu kota bersamaku karena dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, kata Ye Qingyang. Ada apa? Tanya Ye Xuan. Kau akan tahu saat kita sampai di ibu kota kekaisaran. Ye Qingyang tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi menoleh kembali ke Ye Qinglong dan berkata, King Long, aku akan menyerahkan tugas mengangkut binatang mall itu kepadamu. Aku akan membawa Xuan Er ke ibu kota kekaisaran. Ye Qinglong mengangguk baiklah, haruskah aku meninggalkan sedikit tenaga untukmu? Tidak, hati-hati saja di jalan. 3 hari kemudian, Ye Qinglong membawa Ye Xuan ke ibu kota dinasti Zhou besar, kota Chaohua, dan Xiang Ling juga mengikuti. Setelah mereka bertiga tiba di ibu kota kekaisaran, mereka pertama-tama tinggal di halaman tempat para pengikut sekte Tianjian tinggal. Setelah tenang, Ye Xuan bertanya lagi tentang tujuan datang ke Dijing kakek kedua, apa yang kita lakukan di Dijing. Jangan cemas, kamu istirahat dulu di sini selama beberapa hari. Kakek kedua akan pergi melakukan sesuatu dan akan membawamu ke suatu tempat dalam 2 hari. Ye Qingyang meletakkan barang bawaannya dan keluar. Ye Xuan bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakek kedua menyuruh kita beristirahat di sini selama beberapa hari. Bagaimana kalau kamu mengajariku cara berlatih pedang? Aku telah mencoba memahami keterampilan unik pedang Li Ge selama ini, tetapi aku tidak tahu cara melatihnya. Saran Xiang Ling. Ye Xuan juga ingin memahami keadaan kembali ke kesederhanaan asli dari seni pedang, jadi setelah makan malam, dia memegang tangan Xiang Ling dan memasuki dunia hampa naga ibel dari semua dunia. Lingkungan di depan mereka berubah, dan mereka berdua muncul di dunia hampa tanpa langit dan bumi. Ini adalah pertama kalinya Xiang Ling datang. Dia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya dan bertanya, kakak, di mana tempat ini? Disinilah aku berlatih seni bela diri. Berlatih ilmu pedang di sini akan memberimu hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mari kita mulai. Aku akan mengajarimu ilmu pedang angin ilahi terlebih dahulu. Ye Xuan memberikan penjelasan singkat dan mulai mengajarinya cara berlatih ilmu pedang. Di dunia hampa naga ibel segala dunia, kecepatan berlatih bela diri sangatlah cepat. Setelah Xiang Ling berlatih teknik pedang angin ilahi sekali, Ye Xuan membantunya membalik urutan waktu dan mengulang teknik pedang tersebut puluhan ribu kali. Ketika Xiang Ling menguasai teknik pedang angin ilahi, keduanya mulai saling mengajarkan gerakan. Dalam sekejap, seluruh dunia hampa dipenuhi dengan sosok 2 orang yang tengah berlatih pedang. Setelah berlatih seperti ini selama setengah hari, Ye Xuan menemukan bahwa kecepatan berlatih keterampilan pedang dengan 2 orang lebih cepat daripada berlatih sendirian. Baru setengah hari berlalu di dunia luar, tetapi keduanya merasa seolah-olah mereka telah berlatih di dunia hampa selama setengah tahun, dan pemahaman mereka tentang ilmu pedang terus meningkat. Ye Xuan sudah benar-benar memahami keadaan kembali ke alam. Keterampilan pedangnya yang tampak biasa saat menghunus pedang sebenarnya mengandung seni pedang pamungkas. Seiring dengan meningkatnya level ilmu pedang, ujung pedang yang tak terkalahkan pun menjadi semakin tajam. Setelah menguasai teknik pedang angin ilahi, Ye Xuan juga mengajarkan Xiang Ling keterampilan unik dewa pedang yang tercatat dalam pedang Li Ge, pedang Benlei Zhenyu dan Taksu Sensing. Namun, kedua keterampilan pedang ini tidak mudah untuk dilatih. Xiang Ling baru berlatih sedikit dan baru bisa menggunakannya. Dia masih perlu berlatih keras sebelum bisa melangkah ke kehampaan. Pagi hari, keduanya keluar dari dunia hampa. Xiang Ling telah menguasai teknik pedang angin ilahi dan juga awalnya menguasai teknik gerakan ilahi langkah kekosongan. Dia sangat gembira. Saudaraku, apakah aku benar-benar menguasai teknik pedang angin ilahi? Apakah aku tidak akan bisa menggunakannya setelah aku keluar dari dunia void? Kau akan tahu jika kau mencoba. Ye Xuan meraih tangannya, melompat keluar dari halaman, dan terbang menuju hulu sungai Liuyue di sebelah barat kota Chaohua. Jangan gugup, gunakan keterampilan gerakan tubuh stepping into the void, dan aku akan berlari perlahan bersamamu. Ye Xuan meraih tangan Xiang Ling dan terbang di atas puncak pohon bersamanya. Xiang Ling menarik napas dalam-dalam dan menggunakan teknik gerakan ilahi stepping void. Jadi mereka berdua seperti 2 bayangan, terbang di atas puncak pohon dan perlahan meluncur menuju sungai Liuyue. Setelah mendarat di sungai, Ye Xuan berjalan di atas ombak. Xiang Ling awalnya sedikit gugup, tetapi dia cepat beradaptasi. Mereka berdua seperti 2 burung air yang terbang di sungai, pakaian mereka berkibar, disertai riak-riak di sungai, seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan di negeri dongeng. Aku akan melepaskannya dan mencobanya sendiri. Ye Xuan menyemangati. Baiklah, Xiang Ling sudah percaya diri,
jadi dia perlahan melepaskan tangannya dan berjalan di atas ombak di sungai sendirian. Ye Xuan berhenti dan berdiri di sungai, memperhatikan Xiang Ling terbang di atas sungai seperti seekor capung yang meluncur di air, seperti peri yang terbang di atas air. Xiang Ling berbalik dan terkikik, aku juga bisa melakukannya. Ye Xuan tersenyum, menghunus pedang kunpeng, dan berkata, mau berlatih pedang. Di sungai, Xiang Ling bertanya dengan heran. Tentu saja ini menarik. Ye Xuan menegaskan. Baiklah, Xiang Ling segera menghunus pedangnya dan melakukan teknik pedang angin dewa. Kedua lelaki itu kemudian bertarung dengan pedang di sungai. Aliran energi pedang membelah air, menakut-nakuti ikan-ikan di sungai ke segala arah. Mereka berdua selesai berlatih satu set ilmu pedang angin dewa di sungai Liu Yue, dan Xiang Ling sedikit bernapas. Apakah kamu lelah? Tanya Ye Xuan. Tidak, aku hanya terlalu senang. Xiang Ling sudah lama ingin berlatih dengan kakaknya sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak memiliki bakat yang bagus dan tidak pernah bisa mengejarnya. Kalau begitu, pergilah ke pantai dan beristirahat. Aku akan pergi berburu binatang buruan dan memanggangnya nanti. Ye Xuan menyarankan. Oke, Ye Xuan berbalik dan terbang menuju hutan di tepi pantai. Xiang Ling tidak pergi ke tepi pantai untuk beristirahat, tetapi terus berlatih pedang di sungai. Dia bertekad untuk mengikuti jejak kakaknya dan tidak akan pernah tinggal sendirian di rumah lagi. Teknik pedang angin ilahi dan gerakan ilahi langkah kekosongan keduanya merupakan seni bela diri tingkat atas, terutama gerakan ilahi langkah kekosongan, yang merupakan teknik gerakan tak tertandingi dari Dewa Pedang Xuan Li Ge. Akan tetapi, gerakan ilahi menginjak kekosongan yang diperagakan Xiang Ling tidak terlalu mendominasi dan ganas, tetapi lebih ringan dan anggun, serta sangat elegan. Tepat saat Xiang Ling sedang berlatih pedang di sungai, teriakannya yang halus menarik perhatian dua orang penonton. Titik. Seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun berjalan di sepanjang tepi sungai bersama seorang pria tua. Ketika mereka melihat seseorang berlatih pedang di sungai, mereka berhenti untuk melihatnya. Kakek, lihat, ada yang sedang berlatih pedang di sungai. Gadis itu menunjuk ke arah sungai dan berkata. Lelaki tua itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum tenang dan berkata, gadis ini punya bakat yang luar biasa. Di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai prestasi seperti itu dalam ilmu pedang dan gerakan tubuh. Gadis itu sedikit tidak senang ketika mendengar lelaki tua itu memuji orang lain. Kakek benar-benar memujinya, apakah bakatnya bisa sebaik milikku? Kau memang berbakat, tapi kemampuan pedangmu tidak setinggi orang lain 2 tahun lalu. Ucap lelaki tua itu dengan gembira. Mendengar hal itu, gadis itu menjadi semakin marah. Ia melepaskan tangan lelaki tua itu dan mendengus, aku tidak percaya dia bisa lebih baik dariku. Saat gadis itu berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Kemudian dia melompat dan terbang menuju sungai. Orang tua itu melihatnya, namun tidak menghentikannya, hanya mengingatkannya boleh saja bersaing satu sama lain, asal jangan sampai merugikan orang lain. Gadis itu tidak menjawab. Dia melompat ke sungai Liu Yue dan melesat seperti bayangan yang melintas. Xiang Ling sedang berlatih ilmu pedang, ketika tiba-tiba ada seseorang yang menyerbu dari samping dan menyerang tanpa berkata apa-apa, sambil mengangkat pedangnya. Xiang Ling langsung panik. Untungnya, dia pernah mengalami teknik ini dalam pertarungan sebenarnya sebelumnya, jadi setelah panik sesaat, dia segera tenang dan menggunakan teknik pedang kamikaze untuk melawan pria itu. Kedua pedang itu bertabrakan, menimbulkan suara logam beradu dan percikan api beterbangan. Ding ding ding. Setelah menghadapi serangan orang yang datang, Xiang Ling menyadari bahwa orang yang datang adalah seorang gadis muda, tidak jauh lebih tua darinya. Dia berpakaian sangat mewah dan pasti berasal dari keluarga kerajaan. Siapa kamu? Mengapa kamu memukulku? Tanya Xiang Ling sambil mengerutkan kening. Sebagai seorang pendekar, tidak perlu bertarung. Aku hanya ingin bersaing denganmu, dan kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan menggunakan kultivasiku untuk menekanmu. Ini hanya pertarungan pedang. Apakah kamu takut? Gadis itu terkekeh. Xiang Ling berpikir bahwa setelah dia menguasai ilmu pedang, dia harus bersaing dengan orang lain. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari orang lain dengan ilmu pedang yang diajarkan oleh kakaknya? Jadi dia setuju dan berkata, baiklah. Kalau begitu mari kita bersaing. Maka mulailah mereka berdua beradu pedang di sungai itu. Pertarungan makin lama makin seru dan suara jeritan pun terus terdengar. Pada awalnya, keduanya hanya ingin berkompetisi dan melihat kekuatan masing-masing, namun seiring berjalannya pertarungan, mereka pun mengembangkan jiwa kompetitif. Gadis itu sedikit marah karena kakek buyutnya memuji orang lain, dan dia bertekad untuk menang dalam ilmu pedang. Sebaliknya Xiang Ling bertekad untuk tidak kalah dari siapapun berkat ilmu pedang yang diajarkan kakaknya. Pertarungan itu makin lama makin sengit, mereka pun menjadi sedikit marah, dan gerakan mereka berangsur-angsur menjadi makin ganas.
Lelaki tua di tepi pantai melihat kedua gadis itu semakin ganas saat bertarung, jadi dia mencoba menghentikan mereka, katanya, Wan Wan, sudah cukup. Kalian sudah bertarung ribuan jurus dan tidak ada pemenangnya. Kalau kalian teruskan, itu hanya akan menjadi intimidasi. Qin Wanwan tidak yakin dan mendengus, pemenangnya belum diputuskan. Sudah cukup, kamu 2 tahun lebih tua dari yang lain. Menindas orang lain seperti ini bukanlah gaya keluarga Qinku. Orang tua itu menasihati. Qin Wanwan lalu mendengus marah, berbalik dan terbang kembali ke pantai, berkata dengan tidak yakin aku belum menyelesaikan pertarungan, selama aku bertarung beberapa gerakan lagi, aku pasti akan menang. Xiang Ling sudah kehabisan napas setelah bertarung sekian lama. Setelah ragu-ragu sejenak, dia kembali ke tepi pantai untuk beristirahat, tetapi dia menjaga jarak dari lelaki tua dan anak muda itu. Orang tua itu berjalan perlahan dan bertanya dengan santai, gadis kecil, keterampilan pedang dan gerakan tubuhmu sangat bagus. Siapa gurumu? Aku tidak tahu. Aku tidak mengangkat orang lain sebagai majikanku. Xiang Ling mengangguk sopan sebagai jawaban. Tidak ada guru. Kalau begitu, apakah ilmu pedang ini diajarkan oleh para tetua di keluargamu? Tanya lelaki tua itu lagi. Xiang Ling mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya itu tidak diajarkan oleh orang tuaku. Orang tua itu tertawa kaget dan bertanya, kamu dari keluarga mana? Aku lihat kemampuan pedang dan gerakan tubuhmu sepertinya bukan berasal dari keluarga besar manapun di ibu kota. Saya bukan dari Dijing. Saya baru 2 hari di Dijing. Xiang Ling menjawab dengan sopan. Orang tua itu semakin bingung dan bertanya lagi, kamu bukan dari ibu kota kekaisaran dan kamu tidak memiliki guru, yang aneh. Lalu siapa yang mengajarimu keterampilan pedang dan gerakan tubuh ini? Kakakku yang mengajariku. Ketika Xiang Ling mengatakan ini, ekspresi bangga langsung muncul di wajahnya. Kakak, mungkinkah ilmu pedang kakakmu jauh lebih baik daripada milikmu? Orang tua itu merasa sedikit bingung. Menurut pengamatannya, ilmu pedang gadis di depannya sudah sangat hebat. Untuk bisa mengajarinya sampai ke tingkat ini, orang yang mengajarinya pasti lebih hebat lagi. Namun, mungkinkah ilmu pedang saudaranya begitu hebat? Namun, setelah memikirkannya sejenak, lelaki tua itu merasa hal itu bukan sepenuhnya mustahil. Di dunia ini, para jago bela diri memiliki umur yang panjang, jadi tidak heran jika seorang kakak laki-laki usianya puluhan tahun lebih tua dari adik perempuannya. Kalau dia adalah seorang kakak laki-laki yang usianya beberapa puluh tahun lebih tua darimu, dia sebenarnya hampir sama dengan sang tuan. Saya ingin tahu siapakah saudaramu. Apakah saya akan mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya? Tanya lelaki tua itu. Tepat pada saat ini, Ye Xuan kembali dengan mangsa yang diburu. Ketika Xiang Ling melihatnya, dia langsung menunjuk dan berkata, itu saudaraku. Orang tua dan gadis itu menoleh bersamaan dan tercengang melihat bahwa itu adalah seorang remaja berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Kamu bilang dia mengajarimu ilmu pedang. Tanya lelaki tua itu ragu. Ya, ilmu pedang kakak memang hebat. Xiang Ling memuji sambil tersenyum. Qin Wanwan di sampingnya langsung merasa tidak senang. Dia melihat bahwa pemuda yang berjalan ke arahnya ternyata seusia dengannya. Seberapa hebat ilmu pedangnya di usia seperti itu? Seberapa kuat seorang pemuda? Aku tidak percaya, kakek, mengapa kau tidak membiarkanku mencobanya? Qin Wanwan tiba-tiba menyarankan. Jangan main-main lagi, teriak lelaki tua itu, khawatir kalau Qin Wanwan benar-benar akan menantang pemuda itu. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan menatap Ye Xuan dan lelaki lainnya, dan mendapati bahwa dia hanya seorang ahli bela diri setengah langkah. Meskipun tingkat kultivasi ini sudah cukup kuat, itu belum sampai pada titik yang mengguncang dunia. Ada meja kopi yang menghadap ke sungai Liu Yue. Ye Xuan duduk berhadapan dengan lelaki tua itu, minum teh dan mengobrol. Awalnya, Ye Xuan bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia ingin minum, tetapi lelaki tua itu melambaikan tangannya dan meletakkan cangkir teh di atas meja. Anak muda, kudengar dari kakakmu bahwa kaulah yang mengajarinya ilmu pedang. Itu artinya ilmu pedangmu pasti sudah sangat maju. Ucap lelaki tua itu dengan nada santai dan hangat. Meskipun sikap lelaki tua itu santai, Ye Xuan tidak berani bersikap terlalu lancang. Karena sejak pertama kali bertemu dengan lelaki tua ini, saya tidak bisa melihat tingkat kultivasinya, yang saya rasakan hanya auranya sangat mantap. Halus bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkannya, tetapi begitulah rasanya. Seperti halnya dunia kendo, setelah mencapai puncak dan menjadi master, seseorang pada akhirnya akan kembali ke dasar. Aura lelaki tua ini membuat orang merasa kembali ke alam. Dia tidak menunjukkan tekanan yang kuat, namun tidak terduga. Itu hanya ilmu pedangku yang biasa, tidak sebanding dengan para senior. Ye Xuan berkata dengan rendah hati. Titik. Batuk. Orang tua itu terbatuk 2 kali, dan Qin Wanwan segera mengulurkan tangan dan membelai lembut punggung orang tua itu.
Orang tua itu mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, dan melanjutkan, saya telah mengamati ilmu pedang adikmu, tetapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya ingin tahu dia berasal dari sekte mana. Sekte Tianjian. Jadi, sekte Gunung Abadi adalah sekte yang tak tertandingi dalam ilmu pedang. Setelah melihatnya hari ini, aku menyadari bahwa itu benar-benar luar biasa. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum hangat. Ye Xuan melihat lelaki tua itu batuk tadi, dan tampaknya sedang tidak sehat. Setelah melihat wajahnya, dia mengeluarkan 2 jenis ramuan obat spiritual dari cincin penyimpanan, menambahkannya ke daun teh, dan memasaknya bersama-sama. Setelah beberapa saat, aroma teh tercium keluar. Ye Xuan menuangkan secangkir minuman untuk lelaki tua itu, memberi isyarat mengundang, dan berkata, cobalah. Orang tua itu mengambil cangkir teh dan ingin minum. Qin Wanwan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berbisik, kakek. Tidak masalah. Lelaki tua itu tidak peduli. Ia menyesap tehnya, meletakkan cangkirnya, dan berkata, kita hanya bertemu secara kebetulan. Cicitku terlalu berhati-hati. Jangan pedulikan itu, anak muda. Sebaiknya berhati-hati saat keluar. Ye Xuan tidak peduli. Qin Wanwan menjadi semakin tidak senang, mengerutkan kening dan mendengus, kakek, mengapa Anda minum teh ini? Teh ini jelas berbau seperti obat, bagaimana jika itu racun? Orang tua itu tertawa dan berkata, jika itu benar-benar racun, apakah kamu bisa mencium baunya? Ye Xuan tidak menjelaskannya, dia hanya melihat bahwa lelaki tua itu tidak sehat, jadi dia membantunya menyembuhkan tubuhnya. Secangkir teh tentu saja tidak akan memberikan banyak pengaruh, tetapi setidaknya dapat membantu para lansia untuk lebih tenang. Ide awal Ye Xuan adalah jika lelaki tua itu ingin minum, dia bisa minum, dan jika dia tidak mau, lupakan saja. Dia hanya melakukannya demi kenyamanan, tanpa ada maksud lain. Qin Wanwan masih belum yakin dan terus bersenandung, jika dia tidak menyembunyikan apapun, mengapa dia menambahkan ramuan herbal ke dalam tehnya. Xiang Ling berdiri di samping. Melihat seseorang meragukan kakaknya, dia langsung marah dan berkata, kakakku adalah seorang alkemis. Menambahkan ramuan obat ke dalam teh pasti akan memperkuat tubuh. Ye Xuan tidak menjelaskan, hanya menggelengkan kepala dan tersenyum, menuangkan segelas untuk dirinya sendiri dan meminumnya perlahan. Qin Wanwan melihat ini dan tahu bahwa tidak ada racun dalam teh itu, tetapi dia tetap mendengus, sudah kubilang, kesehatan kakek buyutku lebih penting daripada surga. Jika sesuatu terjadi padanya setelah minum tehmu, kau akan mendapat masalah. Hei, Wanwan, jangan menakutiku. Setelah lelaki tua itu minum teh, awalnya dia tidak merasakan apa-apa, tetapi lama-kelamaan dia merasa napas di dadanya menjadi lebih lancar. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, anak muda, ramuan obat apa yang kamu masukkan ke dalam teh? Ada sesuatu yang istimewa dari teh ini. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa tentang itu. Kloropitum kokos menjernihkan pikiran dan mengatur ki, sementara poria kokos mengisi kembali ki dan bermanfaat bagi darah. Ye Xuan tidak menyembunyikan apapun dan menyebutkan 2 jenis ramuan spiritual yang dimasukkan ke dalam teh, dan menjelaskan efek pengobatannya. Blood poria kokos, ini seharusnya menjadi bahan obat spiritual kelas 1 untuk memurnikan pil kondensasi ki. Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Blood Poria memang merupakan obat spiritual untuk memurnikan pil kondensasi ki, dan memang hanya bermutu pertama. Akan tetapi, obat spiritual seringkali dinilai bukan berdasarkan mutu, melainkan berdasarkan khasiatnya. Banyak alkemis tingkat tinggi sering melupakan hal ini dan sering mengabaikan khasiat obat spiritual tingkat rendah. Padahal, saat mengatur tubuh, tidak perlu menggunakan obat spiritual tingkat tinggi. Terkadang obat spiritual tingkat rendah lebih cocok. Ye Xuan menjelaskan. Lelaki tua itu mengelus jenggotnya dan mengangguk, sambil berkata pengetahuan tentang alkimia ini tidak sebanding dengan pengetahuan orang biasa. Tampaknya pencapaian adikku dalam bidang alkimia tidaklah rendah. Biasa saja, Ye Xuan tersenyum lebar dan menahan sisa kalimatnya. Kudengar kau baru saja tiba di Dijing. Aku ingin tahu apa yang kau lakukan di Dijing. Tanya lelaki tua itu lagi. Saya datang ke sini bersama para tetua keluarga saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ikuti saja petunjuk mereka. Ye Xuan mengambil teko tanah liat ungu dan menuangkan secangkir teh lagi untuk lelaki tua itu. Apakah kamu punya tempat tinggal? Aku punya beberapa rumah kosong di ibu kota. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa meminjamkannya kepadamu dan adikmu untuk ditinggali. Lelaki tua itu minum teh dan ingin memberikan beberapa hadiah balasan. Terima kasih, tapi kami sudah punya tempat menginap. Tidak jauh dari sungai dan pemandangannya bagus. Kami tidak akan mengganggumu lagi, kata Ye Xuan. Itu bagus. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Qin Wanwan mendekatkan diri ke telinganya dan berbisik, kakek, kau sudah lama pergi. Sudah waktunya untuk kembali.
Lelaki tua itu menatap langit, lalu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, kita bertemu secara kebetulan, dan kita sangat akrab. Jika kita bisa bertemu lagi di masa depan, kita akan minum dan mengobrol dengan gembira lagi. Ye Xuan juga dengan cepat berdiri dan membalas sapaan itu tentu saja, tentu saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal, lelaki tua itu pergi dengan bantuan cicitnya. Setelah lelaki tua itu pergi, Ye Xuan berbalik dan bertanya pada Xiang Ling. Bagaimana Anda bertemu kedua orang ini? Saya sedang berlatih pedang di sungai, dan tiba-tiba gadis itu berlari menghampiri saya dan menantang saya untuk berduel. Saya mulai melawannya, dan kemudian lelaki tua itu membujuknya untuk berhenti. Xiang Ling berhenti sejenak dan bertanya, "Kakak, siapa mereka? Aku rasa ilmu pedang gadis itu juga sangat hebat." "Aku tidak tahu. Wanita itu sudah mencapai alam sekte bela diri, dia sangat kuat. Ketika dia berduel denganmu dengan pedang, dia tidak menggunakan kultivasinya untuk menekanmu, jadi dia seharusnya bukan orang jahat. Sedangkan lelaki tua itu, dia tidak terduga." Ye Xuan berkata sambil berpikir. Xiang Ling menepuk dadanya dan berkata dengan heran gadis itu sudah mencapai level sekte bela diri. Apakah dia sekuat itu? Ye Xuan mengulurkan tangan dan menepuk dahinya, lalu berkata, "Ya. Itu 2 tingkat lebih tinggi dari tingkat Yuan Wumu. Mengapa kamu tidak berusaha keras untuk mengolahnya?" Xiang Ling mengerutkan bibirnya, mengerutkan kening dan berkata, "Aku sudah berusaha sangat keras. Cobalah yang terbaik, jangan terlalu menekan dirimu sendiri." Ye Xuan menghiburnya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Sudah lama sekali sejak kau mencapai tingkat ke-9 alam Yuan Wu. Saat aku kembali, aku akan memurnikan pil Ling Yuan berkualitas tinggi untukmu, dan melihat apakah kau bisa menerobos." Meskipun Ye Xuan berkata demikian, pada kenyataannya, kecepatan kultivasi gadis kecil itu sangat mengerikan. Dari segi kecepatan saja, dia tidak jauh lebih lambat darinya. Alasan mengapa dia tidak dapat dibandingkan dengan Qin Wanwan adalah karena keluarganya tidak cukup kuat. Ini adalah ibu kota kekaisaran dinasti Zhou besar. Sumber daya kultivasi yang dimiliki oleh keluarga seni bela diri di ibu kota kekaisaran tidak ada bandingannya dengan yang ada di kota Liuyun, jadi tidak adil untuk membandingkan tingkat kultivasi keduanya. Selama 2 hari berikutnya, Ye Xuan mengajak Xiang Ling ke sungai untuk berlatih pedang setiap hari. Sambil mengajari Xiang Ling ilmu pedang, keterampilan pedangnya sendiri juga meningkat pesat. Di sela-sela berlatih ilmu pedang, ia juga menyempatkan diri pergi ke pasar seni bela diri di kota Chaohua untuk menjual pil Ling Yuan bermutu tinggi. Kemudian, ia menggunakan batu roh yang diperolehnya untuk membeli 7 obat spiritual tingkat 3 berusia 500 tahun dan memurnikan 2 pil Ling Yuan bermutu tinggi. Akhirnya, ia menggunakan pil Ling Yuan tingkat atas untuk membantu Xiang Ling membersihkan meridian dan sumsumnya serta mencapai alam Ling Wu. Dengan bantuan obat mujarab dan pengalaman kultivasi Ye Xuan, setelah 2 serangan, Xiang Ling berhasil menerobos penghalang alam dan memasuki alam Ling Wu. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, kekuatan ilmu pedangnya juga meningkat secara eksponensial. Ketika 2 lelaki itu bertarung dengan pedang, keterampilan pedang yang mereka tunjukkan menjadi semakin ganas. Ye Xuan memperoleh lebih banyak wawasan dari pertarungan pedang dan benar-benar kembali ke dasar-dasar ilmu pedang. 3 hari kemudian, Ye Qingyang kembali dari luar sambil membawa banyak kotak hadiah merah besar. Ye Xuan mengira seseorang mengiriminya hadiah, dan hendak membuka kotak hadiah untuk melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi baru saja dia mengulurkan tangannya, Ye Qingyang menepisnya. Ini hadiah untuk seseorang, jangan main-main. Memberi hadiah. Kamar dagang mana di ibu kota yang ingin Anda ajak berbisnis? Ye Xuan bertanya dengan santai. Kota Liuyun berada dalam tahap pembangunan pesat, sehingga membuka lebih banyak rute perdagangan. Memberikan hadiah merupakan hal yang penting dalam negosiasi bisnis. Maka dari itu, selama kurun waktu ini, para tetua keluarga Ye sibuk berkeliling di luar, memberikan hadiah, dan merundingkan bisnis. Terutama beberapa waktu lalu, ketika kota Liuyun kekurangan sumber daya tingkat ketiga, hadiah yang dikirim oleh tetua ketiga Ye Qinglong ke kota-kota besar di sekitarnya menumpuk menjadi gunung. Ayo pergi, ikut aku ke suatu tempat. Ye Qingyang berjalan keluar sambil memegang kotak hadiah di satu tangan dan memegang tangan Ye Xuan dengan tangan lainnya. Xiang Ling mengejarnya dan bertanya, "Kakek kedua, kemana kamu pergi?" Ye Qingyang berbalik dan berkata, "Xiang Ling, aku akan mengajak Xuan Er keluar untuk bekerja. Kamu tinggal di halaman dan jangan berlarian. Kamu makan sendiri malam ini. Kita mungkin tidak akan kembali untuk makan malam." Dia membawa hadiah-hadiah itu bersamanya, dan jelaslah bahwa dia sedang menjalankan bisnis yang serius. Xiang Ling sangat bijaksana dan cepat setuju, "Saya mengerti." Ye Xuan mengikuti Ye Qingyang keluar dan menaiki kereta. Kereta itu bergerak perlahan menuju pusat kota ibu kota kekaisaran.
Dengan kamar dagang mana Anda berdiskusi bisnis? Dan Anda ingin mengajak saya? Ye Xuan sangat terkejut. Dulu, dia tidak perlu berpartisipasi dalam diskusi bisnis seperti itu. Kalian akan tahu saat kita sampai di sana. Ye Qingyang tidak banyak bicara dan mendesak pengemudi untuk melaju lebih cepat. Kereta itu melewati gerbang selatan kota Chaohua dan memasuki kota Chaohua, kota paling makmur di dinasti Zhou besar. Ye Xuan merasa sedikit bosan, jadi dia memandang keluar ke arah kota yang megah ini. Dibandingkan dengan kota Tianxiao, arsitektur kota Chaohua lebih mewah. Ada banyak menara tinggi di kota itu, beberapa di antaranya adalah menara 1000 lantai, yang sangat megah dan megah. Wilayah udara di atas kota Chaohua adalah zona larangan terbang. Meskipun ada banyak master bela diri yang kuat di kota yang dapat mengubah esensi sejati mereka menjadi energi dan mengendalikan cahaya pelarian, tidak ada apapun yang terbang di langit di atas kota Chaohua. Sebelum memasuki kota, perahu terbang cahaya terapung juga akan mendarat di sungai Liuyue dan kemudian berlayar ke bagian dalam kota. Kereta itu melewati jalan batu biru yang lebar dan akhirnya tiba di depan sebuah halaman dengan gerbang yang tinggi. Kereta berhenti, dan Ye Qingyang turun lebih dulu sambil berkata, "Kita sudah sampai, Xuan Er, cepat turun." Saat Ye Xuan turun dari kereta, dia melihat kata-kata rumah dewa tertulis dengan huruf besar di ambang pintu gerbang. Rumah dewa, Ye Xuan memikirkannya, dan sepertinya hanya ada satu istana jenderal ilahi di dinasti Zhou besar, yang merupakan satu-satunya raja dengan nama keluarga yang berbeda di dinasti Zhou besar. Merupakan hal yang sangat sulit untuk menjadikan seorang raja dengan nama keluarga yang berbeda. Bila kita hitung dinasti-dinasti di benua Kyushu, maka hanya sedikit saja yang mampu dinobatkan menjadi raja dengan marga yang berbeda-beda, dan raja yang demikian itu hanya ada satu pada dinasti Zhou. Ye Xuan merasa sedikit aneh. Meskipun kota Liuyun telah berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir, reputasi keluarga Ye di kota Liuyun juga telah mencapai puncaknya. Namun, kota Liuyun hanyalah kota perbatasan kecil. Kapan ia bisa bernegosiasi bisnis dengan istana jenderal ilahi? Ye Qingyang mengulurkan tangan untuk membantu Ye Xuan merapikan jubahnya, lalu menepuk-nepuk bagian depan pakaiannya sendiri. Kemudian dia melangkah maju dan menyerahkan kartu nama kepada penjaga di depan gerbang rumah besar, sambil berkata, "Ini kartu nama. Silakan pergi dan beritahu mereka." Para penjaga rumah jenderal dewa tidak menunjukkan kesombongan, mereka juga tidak tersenyum. Setelah menerima kartu kunjungan, mereka berbalik dan melapor dengan sikap seperti seorang pebisnis. Ye Qingyang berdiri di depan gerbang rumah besar dan menunggu. Melihat kakek kedua menunggu dengan penuh hormat, Ye Xuan tidak punya pilihan selain berdiri diam, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya kakek kedua, "Apakah kita benar-benar di sini untuk membicarakan bisnis?" "Jangan bicara, ada banyak aturan di rumah jenderal dewa. Kamu harus bersikap sopan nanti," Ye Qingyang mengingatkan. Sesaat kemudian, pengawal dari rumah jenderal dewa keluar dan mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah jenderal dewa. Penjaga itu membawa kedua pria itu melewati 3 pintu dan akhirnya tiba di ruang penerima tamu. Setelah pengawal istana jenderal ilahi membawa kedua orang itu masuk, mereka hanya berkata, "Tunggu di sini," lalu berbalik untuk pergi. Ye Qingyang tidak berani duduk, dan berdiri di tengah ruang tamu dengan kotak hadiah di satu tangan. Ye Xuan melihat sekeliling dan melihat perabotan di ruang tamu sangat mewah. Dia mengulurkan tangan dan menarik Ye Qingyang, berkata, "Duduklah." "Tunggu sebentar, Tuan belum meminta kita untuk duduk," kata Ye Qingyang. Ye Xuan mengerutkan kening. "Tuan bahkan belum melihat bayangannya sendiri, mengapa Anda meminta kami untuk duduk? Kalau begitu tunggulah sedikit lebih lama." Ye Qingyang masih berdiri di sana sambil memegang kotak hadiah itu. Karena si tetua tidak duduk, Ye Xuan tentu saja tidak bisa duduk juga, jadi dia hanya bisa berdiri bersamanya. Hal ini membuat Ye Xuan merasa sangat bodoh. Dia jelas seorang tamu, tetapi dia harus berdiri dengan bodoh di ruang tamu orang lain. Setelah menunggu beberapa saat, Ye Xuan merasa sedikit tidak senang, dan kesannya terhadap rumah jenderal ilahi menurun drastis. Meskipun tamu tidak dikenal, tuan rumah akan selalu keluar untuk menyambut mereka. Meskipun tuan rumah tidak ada di rumah, ia akan mengirim pembantu rumah tangga untuk menyambut mereka. Namun, kini hanya satu orang penjaga yang diizinkan untuk membawa orang tersebut ke ruang tamu, lalu meninggalkannya di sana. Ini bukanlah cara yang sopan dalam memperlakukan tamu. Menunggu beberapa saat lebih lama. Akhirnya, terdengar langkah kaki di aula belakang. 2 pelayan keluar sambil membawa teh dan menaruhnya di atas meja teh. Kemudian mereka membungkuk kepada Ye Xuan dan yang lainnya dan berkata, "Silakan duduk. Nyonya akan segera datang." Ye Xuan buru-buru membantu Ye Qingyang duduk. "Biarkan dia duduk kali ini. Duduklah dulu dan minum teh." Ye Qingyang kemudian duduk dan meletakkan kotak hadiah di atas meja kopi. Ye Xuan mengambil cangkir teh dan menyerahkannya sambil berkata, "Silakan minum tehnya dulu."
Mereka berdua duduk sejenak sebelum seorang wanita anggun keluar dari aula belakang. Ye Xuan mengangkat kepalanya dan menatap wanita bangsawan itu. Dia melihat bahwa wanita itu memang berpenampilan baik dan berwatak anggun, dan dia memang memiliki sikap seperti keluarga kerajaan. Setelah wanita bangsawan itu duduk, dia bertanya dengan santai, apakah Anda dari kota Liuyun? Ye Qingyang segera berdiri dan menjawab dengan hormat, ya, saya Ye Qingyang, ini Ye Xuan. Maaf mengganggu Anda. Ketika nama Ye Xuan disebut, wanita itu langsung mengalihkan pandangannya ke Ye Xuan dan menatapnya lama. Setelah Ye Qingyang selesai berbicara, dia segera mengambil 7 atau 8 kotak hadiah yang ditumpuk bersama-sama dan berkata, ini adalah kunjungan pertamaku, jadi aku membawa beberapa hadiah. Ini bukan masalah besar. Wanita bangsawan itu tidak meminta pembantunya untuk mengambilnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, kamu berasal dari kota kecil dan terpencil. Hidup tidaklah mudah. Kamu tidak perlu membawa hadiah. Karena kamu membawa hadiah, aku akan menerimanya. Saat kamu kembali nanti, kamu juga dapat membawa beberapa hadiah. Meskipun wanita itu tidak mengatakannya secara langsung, tidak sulit untuk mengetahui dari nada dan sikapnya bahwa dia tidak terlalu antusias. Di rumah raja dan pangeran, meskipun mereka menyambut tamu yang tidak diinginkan, mereka harus bersikap hangat dan ramah. Ini adalah kesopanan. Akan tetapi, wanita itu bersikap acuh tak acuh, dan maknanya jelas dengan sendirinya. Setelah mengobrol sebentar, Ye Qingyang bertanya dengan sopan, saya ingin tahu apakah Xuan dan saya bisa bertemu dengan jenderal besar. Ketika Ye Xuan mendengar apa yang dikatakan Ye Qingyang, dia tercengang. Lambat laun aku menyadari bahwa kunjungan ke rumah Jenderal Dewa ini menjadi semakin aneh. Jika Anda di sini untuk membicarakan bisnis, tidak perlu bertemu dengan jenderal manusia legendaris yang dimahkotai sebagai raja dengan nama keluarga berbeda. Dewa manusia ini dinobatkan menjadi raja 200 tahun yang lalu dan telah berdiri teguh di dinasti Zhou selama lebih dari 200 tahun. Dia pasti sudah cukup tua. Keberadaan setingkat leluhur semacam ini tidak mungkin bertanggung jawab atas segala hal dalam kehidupan sehari-hari, dan bukanlah seseorang yang bisa ditemui oleh orang biasa kapanpun mereka mau. Wanita bangsawan itu tidak terlalu terkejut mendengar hal ini, dan menjawab dengan tenang, pangeran tua tidak ada di istana sekarang, saya khawatir saya akan mengecewakan kalian berdua. Tidak apa-apa, kita bisa menunggu. Ye Qingyang tidak menyerah. Wanita bangsawan itu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, berkata, kalian berdua tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Pangeran tua itu telah memulihkan diri di Villa Yusan sepanjang tahun. Sebagai istri cucunya, saya mungkin tidak dapat menemuinya selama liburan. Jika kalian berdua tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, sebaiknya kalian kembali dulu. Niat pihak lain untuk mengusir para tamu sudah jelas, tetapi Ye Qingyang tetap berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Nyonya Qin, kami benar-benar memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Kami perlu menemui Tuan Jenderal. Tolong bantu kami. Wanita itu mengambil cangkir teh, tetapi melihat Ye Qingyang menolak untuk pergi, dan sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah keluarga kerajaan, jadi tidak mudah baginya untuk mengusir tamu itu. Pada saat ini, seorang pembantu keluar dari aula belakang, membungkuk pada wanita itu, dan berkata, Nyonya, Tuan Famo telah kembali. Kamu di mana? Tanya wanita itu segera. Saya mendengar dari komandan pengawal yang kembali bahwa mereka sudah memasuki kota pada siang hari, jawab pembantu itu. Kita seharusnya memasuki kota pada siang hari, mengapa kamu belum juga datang? Wanita itu tampak sedikit tidak senang. Mungkin Tuan Muda mengalami sesuatu setelah memasuki kota dan tertunda. Pelayan itu menemukan alasan untuk menghibur wanita itu. Wanita itu berdiri dan ingin pergi, tetapi saat hendak mengangkat kakinya, dia teringat bahwa ada tamu di aula. Dia berbalik dan berkata kepada Ye Qingyang, ada yang harus saya urus di rumah besar. Saya permisi sebentar, bagaimana dengan kalian berdua? Ye Qingyang cepat-cepat menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Nyonya Qin sedang sibuk sekarang, tidak perlu menyapa kami. Nyonya Qin tidak berkata apa-apa lagi dan pergi ke aula belakang dengan bantuan pembantunya. Setelah semua orang pergi, Ye Xuan menarik pakaian Ye Qingyang dan berkata, kakek kedua, keluarga ini tidak menyambut kita, ayo pergi. Meskipun Istana Jenderal Dewa telah berdiri di dinasti Zhou Agung selama 200 tahun, kita tidak punya apa-apa untuk diminta dari mereka, jadi ayo pergi. Ye Qingyang memegang lengan Ye Xuan dan berkata, Xuan jangan khawatir. Ini sangat penting. Bukankah kita di sini untuk membicarakan bisnis? Katakan padaku, untuk apa kita di sini? Ye Xuan menjadi semakin bingung ketika dia melihat Ye Qingyang menolak untuk pergi. Sementara keduanya sedang berbicara, para pelayan dari rumah Jenderal Dewa sedang menyapu dedaunan yang berguguran di halaman, dan suara bisik-bisik mereka pun bisa terdengar. Ada apa dengan kedua tamu hari ini?
Nyonya tampaknya tidak senang menerima mereka. Apa susahnya? Setiap keluarga punya beberapa saudara miskin. Mereka pasti ada di sini untuk mendapatkan hadiah. Siapa yang memberitahu kita kalau ini adalah rumah Jenderal Dewa? Di dinasti Zhou Agung, selain istana kekaisaran, tidak ada tempat yang lebih dihormati daripada rumah Jenderal Dewa. Tidak heran wanita itu membiarkan mereka tergantung. Sebenarnya, meskipun dia tidak mendengar pembicaraan para pelayan ini, Yesuan merasa ada yang tidak beres, jadi dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Kakek kedua, ayo kita kembali. Karena yang lain tidak menyukai kita, mengapa kita harus tinggal di sini? Yesuan menarik tangan Ye Qingyang dan ingin pergi. Bersabarlah, semuanya akan baik-baik saja setelah kau bertemu dengan jenderal nomor 1 di dinasti Zhou Agung. Ye Qingyang menenangkan. Apa hubungan kita dengan rumah jenderal ilahi? Yesuan bertanya sambil mengerutkan kening. Ye Qingyang mengulurkan tangan dan menepuk telapak tangan Yesuan, lalu berkata sambil tersenyum, rumah Jenderal Dewa adalah rumah kakek dari pihak ibumu. Kakek, Yesuan tertegun dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa ibuku lahir di rumah Jenderal Dewa? Ya, ibumu memang lahir di rumah Jenderal Ilahi. Kamu sudah dewasa sekarang. Jika kamu bisa mendapatkan bantuan dari rumah Jenderal Ilahi, masa depanmu akan jauh lebih mudah. Jawab Ye Qingyang. Itu tidak benar. Aku tidak pernah mendengar hal ini sejak aku masih kecil. Keluarga kami tidak pernah berurusan dengan istana Jenderal Dewa. Yesuan mengerutkan kening dan mengingat, tetapi dia benar-benar tidak dapat mengingat apapun yang berhubungan dengan istana Jenderal Dewa. Dulu memang ada beberapa kesalahpahaman, tetapi sudah bertahun-tahun berlalu. Selama kita bertemu dengan Jenderal nomor 1 dinasti Zhou Agung, semuanya akan terpecahkan. Ye Qingyang menjelaskan. Yesuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, memikirkan sikap wanita bangsawan tadi, dia berdiri dan berkata, kakek kedua, aku tidak butuh bantuan dari rumah Jenderal Dewa. Wanita dari rumah Jenderal Dewa tadi tidak menyukai kita, ayo pergi. Ye Qingyang beberapa dekade lebih tua dan tahu bahwa dengan dukungan keluarga yang kuat, jalan di depan tidak akan terlalu bergelombang. Suan kamu harus tetap tenang. Dengan bantuan rumah Jenderal Ilahi, masa depanmu akan jauh lebih mudah. Percayalah pada kakek kedua dan bersabarlah. Ye Qingyang menasihati. Yesuan tahu apa yang dipikirkan Ye Qingyang, dan dia juga tahu bahwa tidak ada yang salah dengan idenya. Hidup bermasyarakat, mendapat dukungan keluarga yang tangguh merupakan dambaan banyak orang. Namun, Yesuan sekarang tahu betul apa yang dia inginkan, dan dia juga tahu bahwa dia sepenuhnya mampu mendapatkannya melalui usahanya sendiri dan tidak membutuhkan bantuan keluarga yang kuat. Oleh karena itu, keduanya berselisih pendapat dalam masalah ini. Yesuan tahu bahwa kakek kedua melakukan ini demi kebaikannya sendiri, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Dia hanya bisa menasihatinya, kakek kedua, dilihat dari sikap wanita itu, dia tidak menyukai kita. Buat apa repot-repot? Aku bisa mengandalkan usahaku sendiri untuk mendapatkan semua yang aku inginkan. Aku tidak butuh bantuan orang lain. Tepat saat keduanya sedang bertengkar, wanita bangsawan itu kembali ke ruang tamu, duduk, dan berkata, saya minta maaf atas keramah tamahan yang buruk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ye Qingyang berkata cepat. Kalian berdua datang dari jauh, jadi tentu saja kalian tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah sebagai balasan. Saat wanita itu berbicara, dua orang pengawal keluar sambil membawa sebuah kotak besar, meletakkannya di tengah ruang tamu, dan membukanya. Kotak itu diisi dengan setengah kotak batu roh, dan ada juga beberapa kotak giok di atasnya. Wanita bangsawan itu melanjutkan, ini 1000 batu roh dan 10 pil saripati roh berkualitas tinggi. Aku yakin kau akan membutuhkannya. Ambillah kembali. Jalani hidup yang baik. Hadiah balasan sudah diajukan, dan niat untuk mengantar tamu pergi sudah sangat jelas. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai saudara yang miskin. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berdiri dan berkata kepada wanita itu, tidak perlu mengembalikan hadiah itu. Terlalu merepotkan untuk membawa kotak sebesar itu, dan barang-barang di dalamnya tidak dapat digunakan. Nyonya, Anda dapat menyimpannya sendiri. Setelah itu, dia menarik Ye Qingyang keluar. Ketika wanita bangsawan itu melihat ini, dia mengerutkan kening, jelas tidak senang, tetapi sebagai nyonya rumah Jenderal Dewa yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, dia tetap harus bermurah hati dan tidak marah. Akan tetapi, tidak perlu bagi seorang wanita untuk maju ke depan dan memberi pelajaran kepada seseorang. Seorang pelayan yang berdiri di belakang wanita bangsawan itu langsung berteriak, apa? Apakah menurutmu hadiah balasannya tidak cukup? Pembantu itu melangkah maju, mengambil sebuah kotak giok dari kotak itu, membukanya, dan berkata, lihatlah baik-baik, hadiah balasan yang disiapkan nyonya untukmu adalah pil Ling Yuan tingkat menengah. Itu adalah harta karun yang jarang dilihat orang biasa.
Ye Xuan awalnya tidak ingin ada konflik dengan Istana Jenderal Ilahi. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang paling dihormati di dinasti Zhou Agung selain Istana Kekaisaran. Sekarang, pelayan itu menunjukkan sikap yang sombong, dan wanita bangsawan di belakangnya tidak menghentikannya. Jelas bahwa apa yang dikatakannya sebenarnya adalah niat tuannya. Ye Xuan tersenyum tipis, mengambil kotak hadiah yang dibawa Ye Qingyang, membuka salah satunya, mengeluarkan kotak giok, membukanya, dan berkata, "Pil ini awalnya disiapkan untuk adikku, tetapi ketika kakek keduaku melihatnya, dia bersikeras memberikannya sebagai hadiah. Aku pikir pil itu tidak ada apa-apanya, jadi aku memberikannya begitu saja." Beberapa hari yang lalu, ketika Ye Xuan membantu Xiang Ling dalam kultivasinya, dia memurnikan beberapa pil Ling Yuan bermutu tinggi. Ada satu yang tersisa, dan ketika Ye Qingyang melihatnya, dia berkata akan memberikannya kepadanya sebagai hadiah. Meskipun pil Ling Yuan tingkat atas sangat berharga, tidaklah sulit untuk memurnikannya selama Anda memiliki bahan obat spiritual dari tahun sebelumnya. Karena Ye Qingyang meminta hal ini, Ye Xuan tentu saja tidak akan keberatan. Ye Xuan meletakkan pil Ling Yuan kelas atas di atas meja kopi dan melanjutkan, "Awalnya aku bertanya-tanya orang macam apa yang layak mendapatkan pil Ling Yuan kelas atas sebagai hadiah. Sekarang tampaknya kau benar-benar tidak layak." Begitu kata-kata pil Ling Yuan kelas atas keluar, semua orang di rumah Jenderal Dewa yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Wanita bangsawan itu semakin mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya. Seperti apakah keberadaan pil Ling Yuan tingkat atas itu? Pil Ling Yuan bermutu tinggi sudah menjadi harta karun yang langka. Bahkan bagi Istana Senjiang, satu-satunya raja dengan nama keluarga yang berbeda di dinasti Zhou Agung, akan butuh usaha untuk mendapatkan pil Ling Yuan bermutu tinggi. Pil Ling Yuan bermutu tinggi bahkan lebih sulit didapat. Di hadapan pil Ling Yuan bermutu tinggi, kotak hadiah balasan yang diminta wanita bangsawan itu untuk diantarkan hanyalah setumpuk sampah. Pelayan itu tahu sejak awal bahwa dua orang di depannya berasal dari kota perbatasan kecil dan agak berhubungan dengan Istana Jenderal Ilahi. Ini kota perbatasan yang kecil, ditambah lagi hubungan antar saudara, ini sudah pasti irama saudara miskin yang datang meminta imbalan. Pembantu itu berpikir sejenak dan merasa bahwa memang begitulah adanya. Dia segera berkata dengan tegas, "Pil Ling Yuan bermutu tinggi. Apakah kamu sedang menyombongkan diri, nak?" Karena dibawa sebagai hadiah, Ye Xuan tidak berencana untuk mengambilnya kembali. Dia melemparkan pil Yuan spiritual tertinggi ke meja kopi. Apakah itu benar atau tidak, cari seseorang untuk mengidentifikasinya sendiri. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia menarik Ye Qingyang keluar. Xuan Er. Melihat keadaan hampir tak terkendali, Ye Qingyang ingin meredakan situasi. "Kakek kedua, kamu terlalu menganggap tinggi kediaman Jenderal Ilahi ini. Bagiku, kediaman Jenderal Ilahi biasa saja. Meskipun itu adalah keluarga kerajaan, di dalam dan luarnya terpancar aura picik." Ye Xuan menarik Ye Qingyang keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nyonya rumah Jenderal Dewa dituduh bersikap picik. Wanita bangsawan itu sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia membanting meja dan berdiri sambil berteriak, "Berhenti. Beraninya kau, seorang anak muda, berbicara begitu arogan di depan rumah Jenderal Dewaku. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan, seorang anak dari kota kecil, untuk menghasilkan pil Ling Yuan bermutu tinggi." Melihat kemarahan wanita bangsawan itu, Ye Xuan berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak percaya padaku, cari seseorang untuk mengidentifikasinya. Seseorang, tolong minta alkemis di rumah besar itu untuk datang." Wanita itu segera memberi perintah. Ye Xuan ingin melihat ekspresi apa yang akan dimiliki wanita bangsawan itu pada akhirnya, jadi dia berhenti dan berdiri di halaman depan sambil menonton. Tak lama kemudian, sang alkemis dari rumah Jenderal Dewa berjalan memasuki ruang tamu. Wanita bangsawan itu menunjuk ke arah pil Ling Yuan di atas meja kopi dan memerintahkan dengan tegas, "Pergi dan kenali kualitas pil ini." Ya, sang alkemis dari rumah Jenderal Ilahi segera berjalan mendekat, mengambil pil Ling Yuan di atas meja kopi dan memeriksanya dengan saksama. Semakin dia memeriksanya, semakin menarik ekspresi di wajah sang alkemis, dan semakin menarik ekspresi itu, semakin dia tidak dapat mempercayainya. Setelah penilaian, kami melakukannya lagi. Setelah menunggu beberapa saat, wanita itu menjadi tidak sabar dan bertanya, "Apakah penilaiannya sudah selesai?" Sang alkemis berbalik dan melaporkan, "Nyonya, ini. Pil Ling Yuan ini tampaknya memiliki kualitas terbaik." "Kualitas terbaik, yakin?" Wanita itu langsung berdiri dan bertanya sambil mengerutkan kening. "Saya sudah memastikannya berulang kali. Ini memang pil Ling Yuan bermutu tinggi. Kualitasnya jauh lebih baik daripada pil Ling Yuan bermutu tinggi. Saya hanya pernah melihat pil Ling Yuan dengan kualitas seperti ini 3 kali. Saya sama sekali tidak salah," jawab sang alkemis dari rumah Jenderal Ilahi.
Ekspresi wajah wanita itu perlahan menjadi menarik. Dia ingin meledak tetapi tidak bisa, dan sangat aneh untuk menahannya. Melihatnya seperti ini, Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, sekarang penilaiannya sudah selesai, bisakah aku pergi sekarang? Wanita itu marah, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak mengenali identitas pengunjung itu. Tamu itu membawa pil Ling Yuan bermutu tinggi sebagai hadiah dan menyerahkan kartu nama untuk berkunjung, tetapi diperlakukan sebagai seseorang yang datang untuk meminta hadiah dan diusir. Jika masalah ini menyebar, rumah Jenderal Ilahi pasti akan kehilangan muka. Dalam kasus seperti itu, tuan rumah harus segera meminta maaf dan memperlakukan tamu dengan sopan lagi. Tetapi wanita bangsawan itu terlalu malu untuk mengakui kekalahan dan menolak untuk menundukkan kepalanya. Ye Xuan tidak tertarik lagi tinggal di sini, jadi dia menarik Ye Qingyang keluar. Setelah berjalan hanya 2 langkah, seorang wanita tua dengan sopan santun yang anggun keluar dari gapura bundar di sisi timur, dikelilingi oleh banyak pelayan. Sebelum orang itu tiba, terdengar suara yang ramah dan tenang. Silakan duduk, kalian berdua. Saya menantu yang gegabah dan mengabaikan kedua tamu terhormat. Silakan duduk dan saya akan meminta maaf secara pribadi kepada kalian berdua. Suaranya jelas suara seorang wanita tua yang berkedudukan tinggi. Ye Xuan masih sangat sopan kepada wanita tua di seberangnya. Dia segera berhenti dan berbalik, membungkuk kepada wanita tua itu dan berkata, itu hanya kesalahpahaman kecil. Tidak perlu repot-repot, kami tidak datang ke sini untuk hal lain, jadi kami akan kembali sekarang. Anak muda, kepergianmu telah menyingkap harga diriku yang lama. Wanita tua itu tersenyum ramah. Melihat pihak lain telah berkata demikian, Ye Xuan tentu saja tidak bisa pergi dengan paksa, jadi dia hanya bisa tersenyum dan berkata bukan begitu, Nona tua, Anda terlalu baik. Wanita tua itu berjalan ke ruang tamu dikelilingi oleh para pelayan. Wanita bangsawan itu segera membungkuk dan menyapanya wanita tua, mengapa Anda ada di sini? Jika aku tidak datang, aku khawatir kau akan merusak etiket rumah Jenderal Dewa. Di masa depan, akan tersebar kabar bahwa istri pengurus rumah tangga rumah Jenderal Dewa kita tidak punya sopan santun, dan pada akhirnya, aku, seorang lelaki tua, akan menjadi orang yang malu. Wanita tua itu memarahi wanita bangsawan itu hanya dengan beberapa patah kata, menyebabkan wajahnya membiru dan merah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun untuk membalasnya. Wanita tua itu memperlakukannya dengan sopan, jadi Ye Xuan tentu saja tidak mungkin bersikap tidak sopan. Beberapa orang kembali ke ruang tamu setelah percakapan sopan, duduk sebagai tuan rumah dan tamu, dan menyajikan teh lagi. Wanita tua itu tersenyum hangat dan bertanya, ketika saya datang untuk melapor tadi, saya tidak mendengar tentang latar belakang keluarga Anda. Saya ingin tahu dari mana asal Anda. Ye Qingyang dengan cepat menjawab kami dari keluarga Ye di kota Liuyun. Keluarga Ye dari kota Liuyun. Wanita tua itu mengulanginya lagi, tetapi setelah mengingat dengan saksama, dia tidak dapat mengingat hubungan apapun antara rumah Jenderal Ilahi dan keluarga Ye dari kota Liuyun. Pembantu yang berdiri di belakang wanita tua itu segera menyerahkan kartu nama yang diserahkan Ye Qingyang saat ia tiba ke tangan wanita tua itu. Wanita tua itu membukanya dan melihatnya. Dia berpikir lama sebelum akhirnya terkejut. Dia menatap Ye Xuan dan berkata, apakah kamu anak Jin Yuer? Ye Xuan tahu bahwa nama ibu kandungnya adalah Qin Jinyu. Jinyu dan Jinyu adalah homofon, jadi Jinyuer seharusnya adalah nama panggilannya. Setelah beberapa kali perkenalan, Ye Xuan akhirnya tahu apa hubungan antara dirinya dan rumah Jenderal Ilahi. Pemilik sebenarnya dari rumah Jenderal Dewa adalah Qin Taiya, Jenderal Dewa pertama dari dinasti Zhou Agung. Dia adalah orang yang sangat kuat dan satu-satunya orang dengan nama keluarga berbeda yang dinobatkan menjadi raja di dinasti Zhou Agung. Oleh karena itu semua orang di Istana Jenderal Ilahi menjuluki Qin Taiya sebagai pangeran tua. Rumah Jenderal Ilahi telah diwariskan selama 200 tahun. Ada banyak keturunan dalam keluarga dan hubungannya sangat rumit. Ibu kandung Ye Xuan, Qin Jinyu, lahir di rumah Jenderal Dewa dan merupakan cucu dari Qin Taiya, Jenderal Dewa dari dinasti Zhou Agung. Karena orang tuanya meninggal lebih awal, dia dibesarkan oleh Qin Taiya. Karena Ye Xuan selalu dibesarkan di sisi ibunya, ibu kandungnya adalah cucu perempuan yang paling disayangi Qin Taiya. Namun, beberapa kesalahpahaman terjadi pada akhirnya, dan dia melarikan diri ke hutan belantara selatan. Setelah Ye Xuan menyelesaikan hubungan ini, ia menemukan bahwa meskipun rumah Jenderal Ilahi adalah rumah kakek nenek dari pihak ibu, kakek neneknya sudah tidak ada lagi. Jika menghitung garis keturunan langsungnya, ia harus kembali ke Qin Taiya, Jenderal Ilahi dari dinasti Zhou Agung. Dengan kata lain, ibunya adalah cabang di Istana Jenderal Ilahi, dan itu adalah cabang yang telah patah. Untuk keluarga besar, ada ratusan atau bahkan ribuan anak dan banyak cabang. Selain itu, tidak ada kontak selama bertahun-tahun, sehingga hubungan menjadi lemah. Sekarang,
Menantu perempuan yang bertanggung jawab atas urusan internal di rumah jenderal adalah wanita bangsawan Liu. Saat Liu melihat Ye Xuan dan laki-laki lainnya, dia pikir mereka hanyalah cabang dari mansion jenderal ilahi yang garis keturunannya telah memudar dan datang untuk meminta imbalan, jadi dia hanya membawa sekotak batu roh dan ingin mengusir Ye Xuan dan laki-laki lainnya, yang menyebabkan insiden sebelumnya. Jadi, itu anak Jinyuer. Kalau pangeran tua tahu, dia pasti senang sekali. Cepat, suruh seseorang untuk mengantarkan surat ke Yusan dan sampaikan pada pangeran tua bahwa anak Jinyuer sudah kembali untuk menemuinya. Kata wanita tua itu sambil buru-buru mengutus seseorang untuk mengantarkan surat itu. 3 hari kemudian, Qin Tai'a, Jenderal Besar Zhou, kembali dari Yusan. Sebuah perjamuan diadakan di rumah jenderal, dan Ye Xuan secara resmi diundang untuk menemuinya. Rumah Jenderal Ilahi merupakan rumah paling megah di kota Chaohua selain Istana Kekaisaran, dan pintu masuk utamanya memiliki 3 gerbang. Gerbang tengah biasanya tidak dibuka, dan orang-orang dari rumah Jenderal Dewa biasanya masuk dan keluar melalui gerbang sudut. Terakhir kali Ye Xuan datang ke sini, dia melewati gerbang sudut. Namun kali ini mereka masuk melalui pintu tengah, dan prosedurnya sangat khidmat. Setelah melewati 3 gerbang, Anda akan melihat ratusan meja perjamuan tertata di halaman depan yang luas. Perjamuan belum dimulai, dan para tamu sedang mengobrol dengan kenalan di setiap halaman. Ye Xuan tidak datang sendiri, Ye Qingyang dan Xiang Ling datang bersama. Setelah memasuki halaman depan, pengurus rumah Jenderal Ilahi meminta Ye Qingyang dan Xiang Ling untuk beristirahat di aula samping, dan kemudian membawa Ye Xuan sendirian melalui gapura halaman timur ke ruang belajar di halaman utama. Kepala pelayan rumah Jenderal Dewa mengetuk pintu ruang belajar dan berteriak, "Jenderal, Tuan Muda Ye ada di sini." "Datang!" Suara berat terdengar dari ruang belajar. Setelah mendengarnya, kepala pelayan mengulurkan tangan dan mendorong pintu ruang belajar hingga terbuka. Dia berbalik dan memberi isyarat kepada Ye Xuan untuk masuk, lalu meninggalkan halaman. Ye Xuan melangkah ke ruang belajar dan melihat seorang lelaki tua berdiri di belakang meja, menulis karakter besar dengan pena. Orang tua itu mendongak, dan pandangan mereka bertemu, dengan sedikit ekspresi terkejut pada keduanya. "Kamu anak Jinyuer." Lelaki tua ini persis lelaki tua yang pernah kutemui di tepi sungai Liu Yue sebelumnya. Saat itu, aku hanya merasa bahwa kultivasi lelaki tua ini tak terduga. Aku tidak menyangka bahwa dia adalah Qin Tai'a, seorang jenderal besar dari dinasti Zhou, dan aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar ada hubungan darah denganku. Qin Tai'a menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka itu kamu. Kemarilah." Ye Xuan berjalan mendekat dan melihat kata-kata yang ditulisnya. Hurufnya kuat dan berwibawa, dan orang bisa tahu bahwa dia memiliki keterampilan yang mendalam hanya dengan melihat kata-katanya. "Tidakkah kau ingin memanggilku kakek buyut?" Qin Tai'a berkata dengan santai, tampak acuh tak acuh. "Dia adalah kakek dari pihak ibu saya, jadi gelar ini salah," jawab Ye Xuan. Qin Tai'a menjatuhkan kuasnya dan berkata, "Tidak ada aturan. Panggil saja aku begitu. Aku tidak bisa memanggilmu keluar." Ye Xuan tidak bisa menerima kemunculan tiba-tiba seorang tetua seperti itu, dan karena mereka terpisah 3 generasi, hubungan darahnya sangat lemah. Ye Xuan mengakui hubungan ini, tetapi dia tidak tega memanggilnya dengan nama yang begitu akrab begitu mereka bertemu, jadi dia langsung mengatakannya secara langsung. Qin Tai'a menarik napas dalam-dalam dan tidak terlalu marah. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat yang telah hidup selama hampir 300 tahun. Tidak mungkin baginya untuk marah tentang hal seperti itu, apalagi orang di depannya adalah cicitnya. "Kenapa, kau tidak mau mengakui rumah Jenderal Dewa?" Ye Xuan menjawab dengan santai, "Tidak ada yang perlu dikenali atau tidak dikenali. Aku lahir di kota Liuyun dan nama belakangku adalah Ye. Baguslah jika memiliki keberanian. Namun, tanpa perlindungan dari Istana Jenderal Ilahi, jalan di dunia ini akan jauh lebih sulit." Qin Tai'a berkata dengan sungguh-sungguh. "Bagaimana denganmu? Siapa yang melindungimu sebelum kau dinobatkan menjadi raja?" tanya Ye Xuan. Qin Tai'a menatapnya lagi, matanya penuh dengan pengamatan kultivasi sekte bela diri setengah langkah. Memang bagus untuk dapat mencapai level ini di usia ini di kota perbatasan kecil. Namun, level ini masih rendah, kamu harus bergegas untuk menebusnya. Kamu dapat tinggal di rumah Jenderal Dewa mulai sekarang. Mulai sekarang, halaman Koi akan menjadi milikmu. Aku tidak berencana untuk tinggal lama di Chaohua. Ye Xuan menolak. Qin Tai'a mengerutkan kening dan berkata, anak muda tidak pernah mau mengikuti jalan yang ditetapkan oleh orang tua mereka. Ibumu seperti ini, dan sekarang kamu juga seperti ini. Ketika kamu terluka dan berdarah, kamu akan menyesalinya. Ye Xuan menyeringai. Orang lain mungkin memberontak, tetapi dia jelas tidak akan melakukannya. Saya tidak dengan sengaja menentang keinginan siapapun.
Saya hanya memiliki urusan sendiri untuk dilakukan dan saya tidak akan mengikuti rencana siapapun. Tidak usah terburu-buru, kau akan tinggal saja. Qin Tai'e tidak lagi memikirkan masalah ini, dan bertanya, apakah kau sudah bertemu ibumu? Tidak, Ye Xuan memang belum pernah melihat ibu kandungnya, setidaknya tidak dalam ingatannya. Qin Tai'e menghela napas sejenak dan berkata, ibumu agak mirip dengan sepupumu Wan Wan. Saat kamu melihat Wan Wan, tidakkah kamu merasa ada yang mirip? Ye Xuan teringat kembali pada Qin Wan Wan yang ditemuinya di sungai Liu Yue, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kurasa tidak. Kurasa ibuku tidak sekeras kepala itu. Qin Tai'e tertegun, lalu tersenyum tak berdaya dan berkata, temperamen Wan Wan memang tidak seperti ibumu. Setelah berbicara cukup lama di ruang belajar, suara kepala pelayan Istana Jenderal Ilahi terdengar dari luar pintu jenderal, semua tamu sudah datang. Nyonya mengirim seseorang untuk bertanya, bisakah kita mulai pestanya? Qin Tai'e tidak menjawab perkataan pengurus itu. Dia mengulurkan tangan, meraih pergelangan tangan Ye Xuan, dan berjalan keluar. Berjalanlah melalui gerbang ke halaman depan dan berdiri di tangga. Menghadapi semua anak dari keluarga Qin, Qin Tai'e berkata dengan suara lantang hari ini, cicitku Qin Tai'e telah kembali ke rumah. Aku telah menyiapkan jamuan makan untuk menyambutnya. Semua orang, makan dan minumlah sepuasnya. Mari kita mulai pestanya. Setelah mengatakan itu, dia menarik Ye Xuan untuk duduk di meja utama. Mereka yang duduk di meja utama adalah keturunan paling senior dari kediaman Jenderal Dewa, dengan rentang usia yang luas. Yang termuda adalah beberapa tuan muda dari kediaman Jenderal Dewa yang berusia sekitar 20 tahun. Liu juga duduk di sana, sikapnya masih anggun, tetapi wajahnya tampak sedikit tidak senang. Karena hari ini adalah hari di mana putranya pulang dengan kemenangan dari Perang Nasional, dan semula pesta ini dimaksudkan untuk merayakan keberhasilan putranya, namun kini telah menjadi pesta penyambutan untuk sanak saudara yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Setelah duduk, Liu mulai memperkenalkan tepatnya, Ye Xuan seharusnya adalah keponakanku. Kita adalah saudara yang sangat dekat. Datanglah dan buatlah rencana serta bertemanlah dengannya. Datanglah dan bertemanlah dengannya. Dia adalah sepupumu. Kedua bangsawan yang sangat arogan itu melirik Ye Xuan dan membungkuk hormat sebagai tanda salam. Titik. Kedua orang ini tidak lain adalah keturunan langsung dari Istana Jenderal Ilahi, Qin Famou dan Qin Fajiao. Istana Jenderal Dewa telah dinobatkan sebagai raja, dan merupakan bangsawan kerajaan sejati. Keduanya adalah keturunan langsung dari Istana Jenderal Dewa. Status mereka tidak jauh berbeda dengan para pangeran dari dinasti Zhou Agung, jadi mereka sangat sombong. Mereka berdua sombong, dan Ye Xuan pun tak kalah sombongnya. Ye Xuan tidak pernah berpikir untuk terlibat dalam hubungan dengan rumah Jenderal Dewa. Jika dia tidak ingin datang dan melihat seperti apa rupa Jenderal Dewa Zhou Agung, dia benar-benar tidak akan mau datang dan membuang-buang waktunya pada perjamuan yang membosankan seperti itu. Karena kemunculan Ye Xuan, pesta perayaan Qin Famou dibatalkan. Oleh karena itu, Liu sedikit tidak senang, dan mengalihkan pokok bahasan, dengan berkata, ngomong-ngomong, Famou berpartisipasi dalam kompetisi perang dan bela diri nasional kali ini dan memberikan kontribusi yang besar. Akan tetapi, Famou merasa itu adalah haknya, dan tidak ingin mengumumkannya, dan bahkan menolak untuk mengadakan jamuan perayaan. Anggota keluarga Qin di sekitarnya langsung memujinya tuan muda tertua memang sangat berbakat. Dia telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pertempuran pertamanya untuk negara. Kita harus merayakannya untuknya. Semua orang mengangkat gelas dan merayakan. Liu akhirnya merasa lebih tenang. Ia menyikut putra sulungnya dan berkata, Famou, ceritakan pada kakek buyut tentang perang nasional dan kompetisi bela diri. Biarkan dia juga bahagia. Qin Famou segera meletakkan gelas anggurnya, berdiri dan memberi hormat kepada Qin Tai'e, lalu mulai bercerita dengan penuh semangat kakek, perang nasional ini akan sangat sengit. Aku akan berpartisipasi dalam perang nasional Sungai Salju bersama Yue Qifeng, komandan pengawal kekaisaran. Narasi ini memang hebat, bagaikan bercerita di restoran, kata-katanya padat dan langsung ke pokok permasalahan, dan sangat dahsyat. Semua yang hadir bertepuk tangan. Ye Xuan tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dia sendiri telah berpartisipasi dalam kompetisi perang dan bela diri nasional. Ketika dia mendengarnya dari orang lain, dia menganggapnya sangat menggelikan. Namun, dia tidak ingin kehilangan muka demi rumah Jenderal Dewa di depan begitu banyak orang, jadi dia hanya berpura-pura tidak mendengarnya. Xiang Ling duduk di meja sebelah, merasa sedikit gugup karena dia belum pernah melihat suasana keluarga sebesar itu sebelumnya. Ye Xuan mengambil segenggam buah dan menjejalkannya ke tangannya, meremas tangannya, dan memintanya untuk sedikit rileks. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian cerita Qin Famou tentang perang nasional dan kompetisi seni bela diri,
kecuali Ye Xuan yang berbalik untuk melakukan sesuatu dengan saudara perempuannya, yang membuat Qin Famo sedikit tidak senang. Ketika dia kembali, dia mendengar bahwa pesta perayaan telah berubah menjadi pesta penyambutan untuk orang lain, dan tuan rumahnya adalah seorang kerabat dari kota kecil terpencil. Dia sudah merasa sedikit tidak senang, dan sekarang melihat Ye Xuan mengabaikan ceritanya yang penuh gairah dan berbisik-bisik dengan seorang gadis muda, dia menjadi semakin marah. Ketika Qin Famo sedang berbicara tentang kompetisi bela diri perang nasional di tengah jalan, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ini, sepupu Ye Xuan. Kudengar kamu punya bakat bela diri yang bagus. Sebagai seorang prajurit, kamu telah melatih banyak keterampilan dan harus mengabdi pada negara. Aku ingin tahu apakah kamu telah berkontribusi pada kompetisi bela diri perang nasional kali ini." Ye Xuan berbalik dan hendak menjawabnya. Qin Famo berkata lebih dulu, "Oh, aku lupa. Dengan tingkat kultivasi sepupu Ye Xuan, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi perang nasional." Begitu kata-kata ini diucapkan, provokasinya terlihat jelas. Namun, bukan hal yang aneh jika anak muda saling berkompetisi dalam seni bela diri. Selama mereka tidak marah, orang tua mereka tidak akan menghentikan mereka. Ye Xuan mendengarnya mengatakan itu dan tersenyum, "Kebetulan sekali, saya juga berpartisipasi dalam kompetisi perang nasional ini." Qin Famo menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan ekspresi ragu, "Kamu juga berpartisipasi dalam perang nasional. Mengapa aku tidak melihatmu?" "Kebetulan sekali. Aku tidak ingat pernah melihatmu di kompetisi bela diri perang nasional." "Oh, benar. Tadi kau bilang kau dan Yue Qifeng ikut serta dalam perang nasional Sungai Salju bersama-sama. Apakah kau ke sana mengenakan baju zirah pengawal kekaisaran?" "Itu tidak mengherankan. Pengawal kekaisaran mengenakan pelindung mata. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa rupa mereka." Ye Xuan berhenti sejenak di tengah-tengah perkataannya, lalu melanjutkan dengan ekspresi aneh di wajahnya, "Itu tidak benar. Aku tidak memakai topeng. Apakah kamu tidak melihatku di sungai bersalju?" Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir tampak aneh. Qin Famo mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, "Dengan tingkat kultivasimu sebagai master seni bela diri setengah langkah, apakah kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi perang nasional?" "Baiklah, jangan bahas lagi kompetisi bela diri perang nasional. Anggap saja kamu ikut serta." Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya dan tersenyum, curiga bahwa orang ini mungkin benar-benar tidak pernah berpartisipasi dalam perang nasional atau kompetisi seni bela diri. Bagaimanapun, orang ini adalah keturunan langsung dari rumah Jenderal Ilahi. Jika dia benar-benar tidak berpartisipasi dalam perang nasional dan masalah ini terungkap, situasinya tidak akan terlalu bagus, jadi Ye Xuan berpikir akan lebih baik untuk tidak menyelidikinya lebih jauh. "Anggap saja aku ikut serta. Apa maksudmu? Kau adalah seorang martial master setengah langkah, dan kau berani menyombongkan diri di hadapanku." Qin Famo mendengus dingin. Melihat seseorang berani meragukan putranya, Liu langsung marah dan berteriak, "Tuan Ye, apa maksudmu dengan bersikap begitu sarkastis? Sebaiknya kau perjelas perkataanmu. Lebih baik tidak menjelaskan beberapa hal untuk menghindari rasa malu." Ye Xuan tersenyum acuh tak acuh. Qin Famo melirik Qin Taya yang sedang duduk di kursi utama. Melihat bahwa Jenderal Zhou Agung tampak tidak senang, dia segera membanting meja, menunjuk Ye Xuan, dan berteriak, "Tuan Ye, kakek buyut saya membatalkan jamuan perayaan saya untuk menyelenggarakan jamuan penyambutan untuk Anda. Saya bahkan tidak peduli dengan Anda, tetapi Anda, seorang anak dari kota perbatasan kecil, berani bersikap sarkastik kepada saya sekarang. Jika Anda tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Melihat keadaan mulai canggung, Ye Qingyang segera mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Ye Xuan, sambil berbisik, "Sabar, tenanglah." Ye Xuan melirik Qin Taya yang duduk di kursi utama, berpikir bahwa akan menjadi ide yang buruk untuk mempermalukan rumah Jenderal Dewa pada kunjungan pertamanya, jadi dia merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak mengatakan apa-apa, kamu teruskan ceritamu." Qin Famo tidak mau melepaskannya begitu saja. Dia mendengus dingin, "Kamu tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi pengecut? Bukankah kamu baru saja dengan bangga mengatakan bahwa kamu berpartisipasi dalam kompetisi bela diri perang nasional? Orang-orang dari tempat-tempat kecil belum pernah melihat dunia, dan mereka bahkan berani membanggakan kompetisi bela diri perang nasional." Ye Xuan sudah bersikap rendah hati kepada pihak lain, tetapi pihak lain masih agresif, yang tidak dapat ditoleransi. "Cukup, kau boleh membanggakan diri dan aku akan berpura-pura tidak mendengar apapun. Jangan memancing amarahku, atau kau akan malu." 420